Siapa di sini yang masih nungguin Doraemon jam 8 pagi hari Minggu? Kayaknya udah nggak ada ya. Iya, masih ada. Iya, ada ya. Jadi buat yang kangen Doraemon, ini waktu yang tepat nih karena baru aja tayang film paling barunya Doraemon, ini film layar lebar ya. Yes. Judulnya adalah Stand By Me 2. Film pertamanya itu yang Stand By Me tahun berapa ya rilisnya? 2014. Iya bener ya, udah lama banget ya. 6-7 tahun yang lalu lah ya. Iya, 6-7 tahun lalu lah ya. Dan di situ kan emang cerita tentang perpisahan Nobita sama Doraemon ya. Which is itu ada juga di komiknya sebenarnya. Jadi itu versi filmnya mungkin lebih pas aja kali ya buat ngeliatin perpisahan Nobita dan Doraemon. Sequelnya ini lebih tepatnya adalah perpisahan Nobita dengan kita semua yang lajang. Karena akhirnya dia kawin sama Shizuka ya. Banyak peningkatan ya, terutama dari segi grafis sih aku ngeliatnya sih. Jadi kayak lebih halus gitu. Rambutnya Nobita juga kayak agak apa namanya, ada sedikit gerakan-gerakan gitu kalau lagi terbang. Rambutnya juga ganti gaya ya. Iya benar, agak dikit gaya. Terus bajunya juga nggak kuning polos banget nah itu, gitu. Iya, aku suka akhirnya. Selain akhirnya dia gede juga. Akhirnya dia pakai baju selain kuning gitu loh. Benar-benar. Ini sebenarnya kalau ngikutin timeline Doraemon pertama ada sampai sekarang kan ini peringatan 50 tahun ya. Iya. Harusnya Nobita udah 50 tahun. Iya ya. 60 tahun harusnya ya, kakek-kakek. Temen-temennya juga agak beda ya. Iya, benar. Oh, kaget sih Suneo rambutnya keriting. Enggak, sebenarnya emang gitu kalau di masa depan. Ini saya buku dan cerita pertama. Iya, oh Suneo oke gitu. Terus Jain udah enggak, kan biasanya ada yang segini nih. Iya, pas yang pertama mulai itu, jadi Jain kan dulu punya toko warung. Iya, emang Jain punya warung. Sekarang punya supermarket mall gitu. Serunya tuh bukan cuman nyeritain Nobita pas nikah itu loh. Jadi dia kayak ada mundur-mundurnya gitu. Iya. Ada pas Nobita masih sekolah yang biasa atau yang biasa kita tonton di RCTI. Ada yang dia waktu umur 3 tahun. Benar. Ada sedikit waktu dia bayi. Biarpun dia nggak kasih lihat ya. Berarti 4 timeline sebenarnya. Iya, benar. 4 timeline bersamaan ya. Iya, gila. Gitu. Dan ternyata Nobita dari kecil tuh nyebelin. Aku sebel. Mungkin kalau dari momen haru gitu ya Doraemon yang Stand By Me pertama mungkin lebih mengharukan sih jelas. Karena pas aku baca di komiknya juga emang gila sih. Sedih banget gitu ya, karena kan intinya di Stand By Me pertama gimana caranya Nobita bisa mandiri gitu kan tanpa Doraemon gitu. Nah di sini juga sebenarnya apa ya, masih kayak terkesan kayak gitu ya, Nobita kayak masih belum mandiri ya, dalam artian mungkin bukan butuh bantuan Doraemon tapi mandiri untuk apa ya, kepercayaan diri gitu kali ya. Iya. Jadi ada insecure gitu kali ya. Jadi maksudnya nikah sama Shizuka itu takutnya malah bikin beban dan lain-lain gitu ya. Soalnya kan Shizuka juga ngomong, kamu ceroboh dan kayaknya kamu harus ada yang nemenin deh. Dia juga yang gitu kan bilangnya. Jadi Nobita makin lah insecure. Iya, dan ini mungkin relate ya ke orang-orang yang baru mau nikah juga, mungkin ada pesan insecure, harus nonton Doraemon. Gitu ya. Seru aja ngelihat masa depannya gitu. Misalnya kayak mobil yang bisa jalan sendiri kayak gitu. Kan ada jokes, jangan nyasar ya. Dia mau nyasar orang udah pikir sendiri kayak gitu. Terus kayak waktu dia nikahan tuh di gedung yang sebenarnya hujan tapi kayak ada penutupnya kayak gitu. Terus sama robot-robot gitu. Jadi gambarannya itu seru sih, menarik. Gitu, toiletnya juga kan sempat dikasih lihat ya, toiletnya kayak melayang gitu. Seru. Bener. Dan itu juga detail-detail yang emang ini masih setia sama bukunya sih gitu. Kayak mesin waktu di masa depan itu emang di toilet keluarnya, karena emang rumah Nobita di masa depan jadi toilet umum gitu. Dan itu tuh emang di komiknya kayak gitu masih gitu sama. Yang pertama, Stand By Me pertama emang cukup bikin mewek sih, itu gila sih. Soalnya wah gila, emosional lah. Mungkin karena Doraemon. Nobita sama Doraemon ya bareng, selalu bareng. Jadi kayak harus dipisahin tuh kayak benar. Sedih banget gak sih? Kalau sama nenek kan kayak cuma sekali. Biarpun salah satu memorable aku ya pas si Nobita pertama kali nemu boneka, terus inget neneknya kan, terus dia flashback, dia tuh ya ampun super cengeng, super egois dan lain-lain tuh. Dan neneknya selalu ngebelain. Itu kan ada flashback yang itu tuh. Wah gila. Gitu, neneknya sebaik itu. Padahal Nobitanya nyebelin dari kecil. Momen dia tukeran gitu ya, yang apa namanya, kesadarannya tukeran sama yang
muda sama yang dewasa gitu, itu juga menarik sih. Mungkin di situ ininya ya, apa namanya, konfliknya kali ya. Gimana caranya gue pengen jadi diri gue gitu, yang dulu tapi dikejar-kejar waktu, anjir. Dan emang menarik juga karena di sini ngomongnya kan kalau lu pengen bahagia lu harus membahagiakan diri sendiri dulu, anjay. Iya benar. Bener tuh, baru bisa membahagiakan orang lain, asik. Nobita di masa depan masih tetap ini ya, emo, anjir. Kebahagiaan mah dari diri sendiri, asik. Bukan dari alat-alat Doraemon. Sesaat-sesaat kalau Sesaat, ya bener-bener. Ini cocok banget nih segmennya buat orang-orang yang nonton Doraemon dulu pas masih kecil, terus sekarang udah gede ya. Pas bayi. Jadi itu lucu banget, sumpah. Pas pertama kali Nobita lahir gitu kan di klinik. Jadi ayah ibunya tuh ternyata naruh harapan tuh gede banget sama Nobita. Banyak. Gede banget. Duh, kalau misalnya ngikutin kamu, pasti dia pinter ya, kata bapaknya gitu ngomong ke ibunya. Tapi kalau ngikutin kamu dia pasti jadi atlet ya. Itu enggak. Gak ada semua. Terus ya apa enggak dia jadi artis kali, apa enggak jadi ini, dia pasti kuat ya, gagah dan lain-lain. Terus Nobitanya ngedengerin dari luar. Indo, saya kira dia nggak tahan juga mau ngomong. Jangan terlalu berharap. Kamu sih itu bagus banget. Di sini kan dibilang kalau Giant tuh kayak udah sukses dengan mall dan supermarket gedenya itu. Si Suneo dia nerusin bisnis ayahnya gitu kan. Nobita kerjanya apa ya kira-kira? Iya ya. Di sini nggak begitu disebut ya. Walaupun sebenarnya kalau dulu di cerita-cerita fan page kayak gitu, si Nobita itu jadi ilmuwan juga sih, jadi orang pintar juga katanya. Masa? Jadi intinya dia yang bikin Doraemon sebenarnya. Gitu iya, masa depan gila ya. Sebagai paradoks aja, time travel. Aduh, dark. Terus ini Deki Sugi jadi astronot ya. Gila. Makin pintar. Jadi apa itu loh. Iya ya. Sama celutukan dia lah. Kayak misalnya ke ibunya. Wah, tampak terlihat muda. Ya, tapi tunggu 6 tahun lagi ada perutan. Nyebelin banget. Doraemon bangsat ya. Iya, dia tuh the point gitu anjir. Kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk si Doraemon? 7 anting-anting si Suka per 10. 7 anting-anting si Suka. Iya, antingnya bagus loh. 2 kali dia ganti, lucu. Anjay, detail sekali Anda. Aku aja sampai lupa dia pakai anting apa gitu ya. Kalau aku 7,5 lah ya. Masih bisa bikin mewek gitu ya. Walaupun aku masih lebih mewek yang film pertama ya, tapi ini momennya juga tetap sih mengharukan gitu ya. Pernikahan sakral, insecure, relate lah ini mah kayaknya gitu ya. Ke semua orang yang harusnya udah seumuran Nobita di film ini ya. Nonton, cobain Doraemon Stand By Me 2. Udah ada di bioskop, di CGV, udah ada di manapun, udah ada sih ini mah. Di semua bioskop Indonesia ya. Tanggal 19 Februari, ingat itu. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip. Masih ada nih yang dipakai. Nih. Oh bukan ya? Itu kaos Doraemon. Oke lah kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.